Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-7, Perjanjian dengan Abraham. Kamis 12 Mei, Lot di Sodom. Bacalah Kejadian 18 ayat 16 sampai 19 ayat 29. Bagaimanakah pelayanan kenabian Abraham mempengaruhi tanggung jawabnya terhadap Lot? Abraham baru saja dikukuhkan dalam janji Tuhan akan seorang putra. Namun, alih-alih menikmati kabar baik, ia mengajak Tuhan berdiskusi tentang nasib Lot di Sodom. Abraham bukan hanya seorang nabi yang kepadanya Tuhan menyatakan kehendaknya. Dia juga seorang nabi yang menjadi perantara bagi orang fasik. Frase Ibrani berdiri di hadapan Tuhan adalah ungkapan untuk berdoa. Faktanya, Abraham menantang Tuhan dan tawar-menawar dengannya untuk menyelamatkan Sodom, tempat tinggal keponakannya. Pindah dari 50 ke 10, Tuhan akan menyelamatkan orang-orang Sodom jika hanya 10 orang Sodom yang benar. Tentu saja, ketika seseorang membaca cerita tentang apa yang terjadi ketika dua malaikat datang kepada Lot untuk memperingatkan dia tentang apa yang akan datang, kita dapat melihat betapa sakit dan jahatnya orang-orang itu. Itu benar-benar tempat yang jahat. Seperti halnya banyak negeri di sekitar mereka, salah satu alasan mengapa pada akhirnya mereka diusir dari tanah itu. Sementara malaikat-malaikat semakin dekat untuk melaksanakan tugas untuk membinasakannya, manusia sedang memimpi-mimpikan kemakmuran dan kepelesiran. Hari yang terakhir itu berjalan sama seperti hari-hari yang lainnya yang telah berlalu. Senja menutupi pemandangan yang indah dan aman itu. Padang luas yang keindahannya tidak ada bandingannya itu bermandikan sinar matahari yang tengah terbenam. Kesejukan udara di senja hari itu telah memanggil keluar akan penduduk kota itu, dan orang banyak yang sedang mencari kepelesiran berjalan hilir mudik, asyik dalam jam-jam yang penuh kenikmatan. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 178. Pada akhirnya, Tuhan hanya menyelamatkan Lot, istrinya dan kedua putrinya, hampir setengah dari jumlah minimum 10. Menantu laki-laki yang tidak menganggap serius peringatan Lot tetap tinggal di kota itu. Negeri yang indah itu kemudian dihancurkan. Kata kerja Ibrani hafak, menunggang balikkan, muncul beberapa kali dalam bagian ini dan mencirikan kehancuran Sodom. Idenya adalah bahwa negeri itu telah terbalik, sama seperti air bah menunggang balikkan ciptaan aslinya. Kehancuran Sodom adalah pembalikan dari Taman Eden. Dalam penghancuran Sodom, kita juga diberikan sebuah pendahulu dari kehancuran akhir zaman. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-18 sampai Kejadian 19 ayat 38. Ini merupakan peristiwa bagaimana ada tawar-menawar antara Abraham dan juga Allah terkait dengan keselamatan Sodom dan Gomora. Kalau kita mau lihat di dalam ayatnya yang ke-17 sampai 21, Allah memberitahu Abraham tentang Sodom dan Gomora. Dalam ayatnya yang ke-17 sampai 19 menunjukkan bahwa Tuhan tidak menghukum dengan sembarangan, tetapi betul-betul sudah mempertimbangkannya. Mengapa ia harus menghukum Sodom dan Gomora? Itulah sebabnya Allah memberitahu kepada Abraham terkait dengan hal ini. Dan ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32, Abraham menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Dan hasil dari doa Abraham kita bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal 19. Kalau kita kembali ke dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-8 lebih khusus lagi, di sana digunakan kata kerja berdiri. Dan kata kerja berdiri ini muncul kembali di dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-22 untuk menggambarkan sikap Abraham di hadapan Tuhan. Dan kata ini digunakan untuk menerangkan penghormatan di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kata kerja mendekat menunjukkan keraguan dan pendekatan Abraham yang perlahan-lahan kepada Tuhan. Abraham percaya diri namun tetap dengan hormat menyadari jarak antara dia dengan Allah. Dengan bijaksana, ia berbicara kepada Allah dengan 7 pertanyaan keseluruhan. Abraham melibatkan Tuhan dalam sesi tawar-menawar ini, mulai dari 50 sampai menjadi 10. Setelah itu, Allah tiba-tiba mengakhiri percakapannya dengan Abraham. Meskipun Tuhan setuju untuk berkonsultasi dengan manusia, dia tetap berkuasa dalam pertimbangannya. Dan pada akhirnya, sesuai dengan cerita ini, Tuhan hanya menyelamatkan Lot, istrinya dan kedua putrinya. Bahkan menantu dari Lot sendiri tetap tinggal di kota itu karena ia tidak menganggap serius peringatan Lot.
Kalau kita hanya melihat dengan sepintas cerita ini, kelihatannya doa Abraham itu sia-sia karena akhirnya Sodom dan Gomora itu dihancurkan. Tetapi apabila kita membaca Kejadian 19 ayat 29, di sana memberikan informasi kepada kita, Lot dan kedua anaknya selamat karena Tuhan mengingat Abraham. Dengan kata lain, Allah menyelamatkan Lot dan kedua anak perempuannya sebagai jawaban atas doa Abraham. Dari cerita ini dapat kita mengambil kesimpulan bahwa keadaan dunia kita ini bukan semakin baik, tetapi semakin menuju kepada kesudahan. Itulah sebabnya belajar dari pengalaman Sodom dan Gomora, mari kita terus setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mempertahankan iman kami di tengah-tengah kemerosotan dunia ini. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.